Halo teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di channel ini. Kali ini aku mau bawa kalian untuk membahas suatu kasus yang menurut aku kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Kasus pembunuhan yang menimpa ibu rumah tangga, panggil saja Siti Haliza, yang pelakunya adalah remaja berusia 18 tahun. Dan parahnya lagi, si pelaku adalah pecandu narkoba. Bagaimana ceritanya? Ayo kita bahas. Remaja ini berinisial RL. RL merupakan warga Jalan Raja Wali, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. RL ini dikenal kerja serabutan, bahkan kadang RL bekerja sebagai tukang parkir. RL ini juga adalah pecandu narkoba dan diketahui kurang lebih sudah 5 bulan mengkonsumsi benda haram tersebut. Sabtu 18 Januari 2025. RL berniat membeli narkoba, karena kerjanya serabutan hingga dia tidak memiliki uang. Setelah berpikir kesana kesini, akhirnya RL memutuskan untuk mencuri. Sekitar jam 12.30 malam, RL melakukan aksinya di sekitaran Jalan Raja Wali Lorong 1. Dia melihat satu rumah yang pintunya terbuka. Pemilik rumah itu adalah seorang ibu rumah tangga yang bernama Siti Haliza, yang berusia 35 tahun. Di malam naas itu diketahui Siti tinggal sendiri. Suami dan 2 anaknya tinggal di luar daerah. Diketahui Siti bersama suaminya sudah pisah ranjang. Karena kondisi sekitar rumah Siti tergolong sepi, RL memutuskan untuk masuk ke rumah Siti. Perlahan-lahan layaknya pencuri yang ada di film-film, RL pun mulai masuk dan mendapati bahwa kamar Siti tidak memiliki pintu. RL pun langsung masuk ke kamar Siti dan mendapati Siti sedang tertidur. Dan di sampingnya ada dompet. Dan perlahan RL mengambil dompet itu yang isi dalamnya uang berjumlah 300.000. Entah apa yang terjadi, Siti tiba-tiba terbangun dan berusaha melawan. Karena panik, RL pun mencekik dan memukul Siti sampai dia meregang nyawa. Sadisnya lagi, bukannya panik atau takut, RL justru bernafsu saat melihat tubuh Siti. RL tanpa basa-basi langsung melucuti pakaian dalam Siti dan langsung melakukan aksinya. Tapi sebelum pedangnya menancap, si carem putih sudah keluar. Rasa sudah puas, RL pun meninggalkan tubuh Siti yang cukup memprihatinkan. Pada pagi hari, tepatnya di 18 Januari 2025. Saat itu salah satu tetangga Siti sedang mencari burung peliharaannya yang lepas. Diketahui burung itu terbang ke arah rumah Siti. Sesampainya di rumah Siti, tetangganya pun memanggil nama Siti. Berapa kali memanggil, tapi tidak ada jawaban. Akhirnya tetangga itu memutuskan untuk masuk ke dalam rumah Siti. Tetangga itu sempat berpikir bahwa Siti mungkin masih tidur. Tetangga itu lalu memberitahukan kejadian tersebut kepada adiknya Siti. Setelah itu mereka berdua pun berangkat menuju rumahnya Siti. Sesampainya di sana, adik Siti kaget bahwa Siti sudah tidak bernyawa dengan mulut berbusa. Saat itu juga mereka langsung melaporkan kejadian tersebut kepada polisi setempat. Mendapatkan laporan itu, pihak kepolisian langsung bergegas menuju ke TKP. Saat melakukan penyelidikan di lokasi tempat kejadian, pihak kepolisian menemukan beberapa alat kontrasepsi di ranjang dekat korban, tapi belum bisa memastikan keterlibatan dengan hilangnya nyawa korban. Selain itu, korban juga ditemukan tidak menggunakan pakaian dalam. Polisi pun melihat adanya kejanggalan dalam kasus ini. Selain itu juga ditemukan luka memar di wajah dan tangan korban. Setelah bertanya kepada para saksi dan dengan beberapa barang bukti yang ada seperti kamera CCTV yang berada di sekitaran lokasi kejadian, akhirnya terungkap sok dibalik hilangnya nyawa Siti. RL ditangkap di rumahnya di wilayah Mariso pada Minggu 18 Januari 2025 malam. Di sini RL sempat berusaha mengelak, juga mengatakan bahwa usianya baru 16 tahun. Tujuannya untuk mengelabui polisi bahwa dia masih anak di bawah umur. Tapi yang kita tahu, bohongan tidak akan bertahan lama. Setelah itu, lakukanlah pemeriksaan kembali dan diketahui RL sudah berusia 18 tahun. Dengan kata lain, RL sudah dewasa dan bisa langsung diproses oleh kepolisian. Polisi pun langsung membawa RL untuk diproses lebih lanjut. Dari hasil interogasi, akhirnya diketahui uang 300.000 yang diambil dari dompet korban telah digunakan RL untuk memberi narkoba. Dan mirisnya lagi, penjual narkoba itu adalah kakaknya. Akhirnya kakak dari RL juga diperiksa.
atas kasus narkoboy. Saat konferensi pers, RL sempat berdalih bahwa dia tidak tahu kalau Siti meregang nyawa setelah dicekik dan dipukulnya berkali-kali. Di sini juga RL mengaku aksinya karena ingin menguasai harta dan bernafsu untuk memperkaus korban. Atas perbuatannya itu, RL dikenakan pasal berlapis dengan vonis penjara 15 tahun. Baik teman-teman, dengan kasus ini kita dapat suatu pelajaran bahwa jika rumah sedang sepi atau sendirian kita di rumah, sebaiknya baik itu pintu atau jendela diperiksa dulu, jangan sampai terbuka ataupun tidak dikunci. Karena kita tidak tahu kejahatan kapan akan terjadi. Di sini kita bisa lihat sangat miris ya teman-teman. Bagaimana remaja di usia 18 tahun yang sebenarnya masih punya masa depan, masih panjang perjalanannya, telah melakukan aksi yang tidak terpuji. Baik teman-teman, jadi demikianlah pembahasan kita hari ini tentang kasus yang tadi. Bagi yang suka jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Bantu channel ini untuk berkembang lebih besar lagi. Selanjutnya, apalagi yang mau kita bahas? Silahkan komen di bawah. Sampai jumpa.